Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Bang Koli. Tadi dua Gen Z ternyata keinginan menjadi pengusaha. Ya itu sekian banyak lah mungkin Gen Z yang ingin jadi pengusaha. Nah kalau dari sisi Bang Koli sendiri tadi ada beberapa poin yang disampaikan oleh Mas Gun Gun. Konkret gitu loh. Apa yang diinginkan oleh Gen Z walaupun tadi kata Bang Ciko tidak sesuai dengan kebutuhannya, tapi mereka tetap butuh yang konkret, yang real, yang bisa direalisasikan. Tadi sebutkan ada 5 isu besar yang akan diusung oleh Mas Ridho. Pertama tadi terkait lapangan kerja. Lapangan kerja ini sangat krusial karena anak-anak muda itu penganggurannya sangat tinggi sekali. Tadi 53% itu adalah anak-anak muda. Sehingga keterampilan mereka itu harus ditingkatkan. Match antara pendidikan dengan dunia usaha dan dunia pemerintahan itu harus digabungkan. Makanya kita keterampilan dalam bentuk sertifikasi kah atau kurikulum di pendidikan ya? Magang. Jadi anak-anak muda ini lulus sekolah kan. Dari hasil survei Susenas, 70% dari pengangguran anak muda itu adalah lulusan SMK justru. SMK dan SMA. Artinya, akar masalahnya adalah koneksi atau matching antara pendidikan SMK, SMA ini dengan dunia usaha dan dunia kerja itu terbatas. Maka solusinya adalah magang di Pemprov, di BUMD, dan sektor swasta. Itu menjadi solusi yang sangat penting. Terus yang kedua, masalah dunia usaha. Tadi saya agak berbeda pandangan dengan Bang Ciko dengan pasangan 3. Co-working space. Co-working space itu bukan hanya fasilitas untuk dia gratis bisa datang dan melakukan aktivitas kegiatan ekonomi, tapi yang terus digratisin kopi gitu ya. Itu pasti siapa yang nggak mau digratisin kopi kan? Tapi yang nanti paling jadinya bukan buat kerja, buat nongkrong lagi di situ ya. Yang paling penting adalah co-working space ini adalah bagian dari membangun ekosistem dunia usaha, ekosistem buat anak-anak muda membuat kreasi bisnisnya. Ini yang harus dipentingkan. Jadi anak muda itu satu butuh tadi nggak ngomong gitu, cuma co-working space doang. Harus dipancing 3. Harus dipancing 3. Jadi dipanjang-panjangin nih. Coba lihat visi-misinya bener nggak di situ? Kayak tambah-tambah ini tadi ya, tambah-tambah. Tiba-tiba akal nih. Inspirasi dari pertanyaan tadi itu. Jadi co-working space ini itu bagian dari ekosistemnya. Makanya kita memiliki namanya Jakarta Creative Hub. Itu yang dilakukan oleh Bang Ridwan Kamil waktu di Bandung, punya Bandung Creative Hub. Dan terbukti menghasilkan, menurunkan pengangguran dari angka 10,9% jadi 8%. Ada 2,6% diturunkan dengan konsep ekonomi kreatif. Jadi konsep co-working space sebagai salah satu elemen itu penting. Nah, yang kedua adalah mentor, yang ketiga adalah menyediakan akses permodalan yang mudah. Makanya salah satu programnya adalah kredit tanpa bunga untuk yang usaha ultramikro. Sehingga ekosistem terbangun, mentornya ada, akses permodalannya ada, inkubasi bisnisnya ada. Karena anak muda itu kalau hanya sekedar work from everywhere, kalau nggak ada mentornya, kalau akses pembiayaannya tidak ada, kalau tidak ada ekosistemnya akan susah. Ekonomi akan tumbuh, bisnis akan tumbuh jika ekosistemnya bagus. Dan itu yang ditawarkan oleh. Jadi paparan dulu di awal, serangannya terakhir. Dan nanti yang masalah putus sekolah, pasangan Ridho memiliki program juga pendidikan gratis. Sama di sini. Kita sama nih. Ada di sini ya. Buat yang putus sekolah karena banyak anak-anak muda kita yang juga putus sekolah. Tadi hanya menyasar Gen Z yang di Jakarta Selatan ngopi. Karena saya tadi singgung masalah Gen Z itu dia harus kan waktunya terbatas. Bahwa saya di kampung nelayan pun ada Gen Z. Ada juga Gen Z. Milenial juga ada di situ. Gen Z milenial di kampung nelayan ada. Seleranya sama nggak? Seleranya sama nggak? Kan seleranya sama nggak? Jangan co-working space model-model ngopi-ngopi, jangan gitu dong. Tapi setuju kan dengan co-working space? Ya, setuju aja, tapi jangan dibilang masalah itu hanya jadi ngopi-ngopi. Jadi treatmentnya harus berbeda-beda dong. Jangan diparsialkan. Jadi artinya Gen Z milenial itu setiap wilayah ada. Ya, kasihan nanti saya mau bilang sama Gen Z milenial yang nonton ini ya. Kasihan Anda kalau hanya yang dipikirkan itu Gen Z milenial itu Jakarta Selatan. Yang ngopi-ngopi. Ya udah sama Darmakun berarti mau diapain ini? Ya gitu. Ini kan ada kita bikin pendidikan. Tadi saya udah katakan ada pendidikan, mereka dididik. Kalau misalnya Gen Z milenial itu yang mungkin hanya tamat SD atau SMP disalurkan kepada pabrik-pabrik. Kalau kita dengarkan langsung tadi suara dari masyarakat, mereka ini pengen wirausaha, mereka pengen wirausaha cari cuan langsung kata dia begitu. Wirausaha tuh nggak langsung jadi orang kaya, enggak dong. Wirausaha itu kan bisa ya misalnya jual apa yang kecil-kecil di rumah. Usaha mikro lah ya. Mikro. Jadi jangan orang berpikir usaha tuh
langsung nanti besok di Mercy. Jangan gitu dong. Artinya Salah. pendidikan yang tadi Anda katakan itu pendidikan Kalau di Ridho kan ada kredit tanpa bunga. semacam kayak mentoring, pendampingan. begitu. Pendampingan, kita bikin balik kerja, latihan kerja. Yang pasti Balik latihan. bukan hanya menyasar Gen Z yang tamat-tamat SMA, kuliah. Karena apa? Ternyata di Jakarta nih, pendidikan wajib 12 tahun itu belum dapat semua. Kasihan loh. Belum rata. Belum rata. 12 tahun itu belum rata. Jangan kita cerita misalnya ada program bilang satu keluarga satu sarjana. Yang 12 tahun aja belum dicapai. Ya kan? Jadi nggak usah muluk-muluk satu keluarga satu sarjana. Muluk-muluk. Saya mau bilang tersinggung penonton. sebelah kanan nanti. Satu keluarga satu sarjana belum tentu semuanya kayak gitu. Kenapa? Belum menjangkau pendidikan wajib 12 tahun yang dicanangkan pemerintah belum dapat. Oke. Jadi ngapain kita Dharma akan mulai dulu dari situ. Dharma mulai dari situ. Kita nggak muluk-muluk. Lihat ini para penonton yang Gen Z ya sama yang milenial. Dharma tuh nggak banyak muluk-muluk. Programnya yang real, nyata, yang bisa dijangkau dengan anggaran APBD Jakarta 84 triliun. Oke. Ya kan? Baik. Nggak, jangan bilang nanti saya kasih kalian ngopi-ngopi. Emang mau ngopi aja kerja. Itu bahasa bapak saya itu. Bang Ciko, anggaran Jakarta besar ya kan? Tapi tadi dikatakan juga emang efektif tuh kalau misalnya Gen Z-nya dibiarkan bekerja dari mana saja, produktivitas nggak ada pengawasan, nggak ada itu karena pemantauan. saat tiba akal, co-working space jadi palu gada space. Apa lo mau gua ada gitu. Co-working ya co-working, balai pelatihan ya balai pelatihan, Salah konsep katanya. creative hub is another thing gitu. Kita nggak boleh menggabungkan karena tiba-tiba ada pertanyaan yang mendesak gitu, Lid. Jadi gini, jadi pada prinsipnya Konsisten lah dengan visi misi gitu maksudnya. Kalau mau jujur, Ekonomi kreatif. kalau mau jujur, keberpihakan pada Gen Z itu ada di semua paslon. Ya, ini gue jujur aja nih. Gue sebagai yang paling tua di sini. Jangan bawa tua. Nanti kita sebut baby boomer tersinggung juga nanti. Jadi, tapi mungkin realisasinya berbeda-beda gitu ya. Detailingnya berbeda-beda. Implementasinya Tapi pada prinsipnya beda-beda. kalau kita bicara creative hub itu juga ada di visi misi kita. Ya. Kita bicara soal dengan Ridho, kan? pelatihan kerja terkait angkatan muda ini juga ada di kita. Tapi kembali bahwa generasi Z itu punya lifestyle yang berbeda, mereka tumbuh di tempat-tempat yang berbeda, lingkungan yang berbeda, permasalahan-permasalahan berbeda, itu juga harus kita pikirkan gitu. Kalau bicara soal mental health, mental illness dan lain-lain, nggak semua Gen Z juga terdampak. Tapi ya dengan yang terdampak tentunya kita sediakan konseling. Tapi kembali lagi, saya setuju dengan Mas Gun-Gun bahwa pelatihan kerja dan untuk lapangan kerja itu memang menjadi prioritas bagi mereka hari-hari ini. Nah, ini yang kita harus siapkan, makanya di Mas Pram dan Bang Dul, kita di setiap kecamatan itu akan gelar job fair tiap 3 bulan sekali, bekerja sama dengan korporasi-korporasi, Bisa menyerap itu? BUMD, harus bisa. Harus Jadi bisa. juga kita pilih dan kita betul-betul job fair ini jangan seperti job fair yang ada sekarang. Jujur aja, job fair yang ada sekarang seakan-akan wah ada job fair dapat kerja, padahal Tapi tidak menyerap tenaga kriteria kerja. untuk mendapat pekerjaan itu sangat sulit, ya kan, dipenuhi oleh teman-teman Gen Z. akhirnya. Nah, tapi pada prinsipnya ini harus betul-betul dilakukan secara serius dengan political will yang benar-benar serius. Jadi jangan juga cuma lip service, karena semua program ini sebenarnya bagus. Kalau dari zilenial kena program-program PHK gimana? sebelumnya, Bang apa? Ciko? Kalau zilenial kena PHK apa solusinya? Solusinya kena PHK itu tentu satu, kita Datang ke harus job fair tadi gitu. Karena Ridho punya solusi konkret. Ya, Dapat bantuan 3 bulan. Solusinya gue udah tahu, 3 3 bulan bulan. dikasih duit. Iya, Kan itu. Tapi survival. masalahnya gini, 85T ini dianggap besar oleh teman-teman yang Padahal 85T itu nggak nothing untuk Jakarta, nggak cukup. Ya, jadi kita nggak boleh gratis-gratis. Lo mau MRT gratis konsep juga kan sama. unemployment Tapi benefit semuanya itu ada konsep di yang mana-mana, sangat tahu, ada di mana-mana. Itu bergerak soal di welfare state ada di bantuan mana-mana. sosial. Di Finland, Negara-negara Amerika maju itu luar Serikat, biasa. tahu. Jadi kalau tahu ya, Nah, di negara-negara maju, Baik, tapi gini, Bapak-Bapak, satu Bapak-Bapak, hal. waktu Anda Kalau habis. bicara Waktu negara Anda habis. maju, Mohon yang maaf. APBD-nya berlipat-lipat Oke. dari Jakarta kita. ingin jadi kota Baik, global. baik. Berlipat-lipat dari Mas Ciko, kita. Jakarta ingin jadi kota global Kota kan? Bang global Kolil, salah satunya adalah Bang Ciko, apa? Bagaimana Kita Bang butuh Ando, memberikan mohon maaf, durasi unemployment kita sudah habis. benefit anak-anak muda Mohon maaf, yang di sebelumnya. PHK. semuanya mau gratis. Itu dapat 85 T bantuan defisit, 3 bos. bulan. Jadi 120 T Ini barusan gue hitung. Oke. Masalah juga tidak memiliki konsep untuk mengatasi PHK. Baik, Kalau baik. bisa punya konsep mengatasi kalau generasi zilenial Kayaknya kena PHK. kurang waktunya ya. Mas Gun,
Enak yang di tengah Mas Gun. Kalau pusing dengerin yang kiri kanan, lihat ke tengah. Terakhir dari Anda Mas Gun. Iya. Seru ya Mas Gun ya? Ya pasti seru lah. Ini kan momennya. Berarti harus dibuat lagi. Narasi Banyak. tadi sebenarnya kalau di beberapa hal Saya sudah dapat kok narasinya konkret kok Iya, mereka. Bertiga nih konkret. dan sebenarnya dari paparan-paparan tadi banyak hal menarik. Kayak misalnya diferensiasi antara urban yang kemudian menengah ke atas Itu. sama Iya. menengah ke Itu. bawah. Itu tadi kayak misalnya tawaran Mas Pram yang tadi disampaikan oleh Bung Ciko ya soal balai kerja, job fair di kecamatan itu kan akan menjadi menarik. Sama ketika misalnya masyarakat urban difasilitasi ya co-working space dengan model Jakarta Hub juga. memperkuat yang disebut dengan ekosistem ekonomi kreatif. Itu juga Dan juga Mas bagus. Gun-gun. Dan Darmakun misalnya bicara soal link and match ya, link and match antara pendidikan dengan industri kan disampaikan juga. Dan ini sebenarnya tawaran-tawaran yang paling penting satu nanti bagaimana komitmen politik anggarannya, ya kan? Desain kira-kira untuk menguatkan itu. Kan Kalau semua gratis cukup nggak Ciko anggarannya ya? gitu Ciko ya? Hakim mikirnya cepat banget mikirnya. karena kalau Udah ngitung-ngitung malah Ciko. Karena kan tidak semua yang ditawarkan menjadi punya aspek rasionalitas di lapangan kalau nggak jelas juga kira-kira perkiraan hitungan-hitungannya itu kayak apa. Itu juga harus Mereka butuh ditunjang. jaminan kepastian juga ya gitu. Iya, kemudian yang kedua soal bagaimana memastikan rinciannya, ya kan? Karena kan kayak misalnya nih link and match antara industri dengan dunia pendidikan. Kan kemarin kan baru terkesan common sense. Nah, itu Iya. kan detailnya perlu. Nah, makanya teman-teman yang menjadi tim campaign Jubirnya ya ini, itu tim menjadi sesnya sangat ya. menentukan. Ya. Oke. Ya kita nantikan ya. Kayaknya ini baru debat Nanti kita bikin lagi kalau yang juru bicara yang 3 Gak usah begitu. Ini kalau pagi ini Ridwan Kamil, Pramono Anung, Dharma Pongrekun menonton, bikin kayak gini bapak-bapak. Bikin kayak gini. di debat ya, dipindahkan ke debat Nah, begitu ya. Baik, gitu. terima kasih banyak Bang Kolit, Bang Makasih, Ciko, makasih, Bapak-bapak. Mas Gun-gun, Mas sehat Gun, selalu, Mas Gun. Assalamualaikum. Oke, kita jeda dulu sejenak, kami akan kembali saat lagi.